Bab 2182 menusuk dengan satu tusukan. Adik ketiga, dia adalah jenius bela diri dari dunia-dunia sekuler yang kamu sebut itu. Tiara memandang Asena dan tersenyum, kemudian dia bertanya. Gara tidak berbicara tetapi menatap Jerry dengan tatapan yang rumit. Meskipun Jerry sudah mengubah penampilannya, tetapi mereka masih bisa dengan mudah menebak identitas Jerry. Apa, dia adalah Jerry Yang? Setelah Rickson mendengar percakapan mereka, dia memandang Jerry dengan niat membunuh yang kuat dan berkata, "Wah, benar saja kamu ada di Tuan Kota. Jika kamu memilih untuk melarikan diri saat ini, kamu mungkin bisa hidup selama beberapa jam lagi, tetapi jika kamu terus di Tuan Kota dan berani muncul di hadapanku, maka sama saja dengan sedang mencari kematian." Ketika Jerry sudah ketahuan, dia juga tidak menyembunyikan identitasnya lagi, dia langsung berubah kembali ke penampilan aslinya. Semuanya asli. Jericho di sebelahnya sangat terkejut dan merasa khawatir ketika Jerry sudah kembali ke penampilan semulanya. Jericho berkata dengan khawatir, "Kak Jerry, mengapa kamu mengungkapkan identitasmu?" Jerry tersenyum pahit, "Menurutmu, berapa lama aku bisa merahasiakan identitasku di depan orang-orang ini?" Mendengar ini, Jericho tiba-tiba terdiam. Anggota terkuat di Sekte Tenkai sudah ada di sini. Kalum melawan Stanley. Tetua pertama Rickson dan tetua ketiga Asena, serta tetua keempat Gara datang ke sini hanya karena ingin bergabung dalam perang. Selain itu, Jerry sudah berada tepat di depan orang-orang ini. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dia mungkin sudah ketahuan sebelum dia bisa meninggalkan Tuan Kota. Mereka hanyalah sekelompok Semp Asteris H yang menindas orang lemah. Jika kamu tidak menduduki alam tengah bela diri kuno yang dipenuhi dengan energi spiritual ini, mungkin saja kalian akan menjadi sampah di matanya. Mata dingin Jerry menyapu para tetua Sekte Tenkai dan berkata dengan dingin. Rickson tiba-tiba marah, dia menggertakkan kakinya dan bergegas maju ke arah Jerry. "Nak, kamu akan segera mati, masih berani saja kamu mengatakan omong kosong seperti itu, aku akan membunuhmu sekarang." Adapun Asena dan Gara sama sekali tidak mengkhawatirkan Rickson. Mereka hanya berdiri di sana dan menonton dengan tatapan dingin. Ketika Jericho melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berteriak dengan cepat, "Penatua pertama, tolong selamatkan Kak Jerry." Saat dia selesai berbicara, seorang master dengan pakaian Vepa langsung datang dengan cepat dan berdiri di depan Jerry. Dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah Rickson. Tetapi di saat ini, Gara yang tadinya menonton pertunjukan tiba-tiba berdiri di depan Penatua pertama dan meninjunya. "Penatua pertama, kamu tidak berhak untuk bertarung denganku." Gara menunjukkan senyuman kejam. Kekuatan mengerikan muncul dari tinjunya, dia mengayunkan tangannya dengan kecepatan kilat. Buk! Detik berikutnya, kedua tinju mereka bertabrakan, momentum menakjubkan muncul dari tangan mereka yang bertabrakan dan menyapu ke segala arah. Penatua pertama dan Gara berdiri di tempat yang sama tanpa mundur sedikit pun, namun tanah di bawah kaki mereka telah runtuh. PF. Tiba-tiba, Penatua pertama memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi pucat. Penatua pertama. Ekspresi Jericho tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak menyangka Penatua pertama tidak bisa menahan pukulan Gara dan bahkan terluka parah. Sempah. Gara mencibir dan berkata, "Jika bukan karena perintah Master Sekte, aku pasti akan membantai Tuan Kota sekarang." Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan kakinya dan kembali ke sisi Asena. Dia memandang Rickson dan berkata, "Tetua pertama, bunuh saja siapapun yang ingin kamu bunuh. Aku ingin lihat siapa lagi yang bisa menghentikanku di sini." Wajah Gara penuh dengan arogansi. Meskipun dia peringkat keempat dari 4 tetua Sekte Tenkai, tetapi kekuatannya berada di atas posisi tetua pertama, Rickson. Bisa dibilang di Sekte Tenkai, selain Kalum dan Rickson, dialah yang terkuat. Tanpa halangan master kuat, Rickson langsung mengertakkan gigi dan menatap Jerry. "Dasar lemah, pergilah ke neraka." Dia berteriak dan berlari ke arah Jerry. Namun, Jerry seperti tertegun dan berdiri diam dengan tenang. Yang mereka tidak tahu adalah ada keringat yang mengalir di dahinya. Semua master di Tuan Kota fokus pada Stanley dan Kalum yang sedang bertarung saat ini. Mereka sama sekali tidak memperhatikan orang asing seperti Jerry. Jika Jericho tidak meminta bantuan tadi, maka Penatua pertama tidak akan mengambil tindakan. Dia hanya seekor semut, tidak perlu terlalu memperhatikannya. Gara melirik Jerry dengan acuh tak acuh,
lalu dia mendongak kepalanya untuk melihat dua master yang sedang bertarung. Pada saat ini, efektivitas tempur Kalum dan Stanley sudah mencapai puncak. Setiap pukulan yang terjadi seperti guncangan yang akan menghancurkan bumi yang memicu gelombang-gelombang energi menakjubkan yang menyapu ke segala arah. Gaara memandang kedua master itu dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak sangka Stanley sudah menjadi begitu kuat, pemimpin sekte hanya bisa menahannya sementara." Gaara hanya mendongak kepalanya dan melirik dengan santai, kemudian doa melihat ke arah Jerry. Pada saat ini, Rickson sudah bergegas menuju ke arah Jerry, tetapi Jerry masih berdiri di sana tanpa reaksi apapun. "Kak Jerry, cepat sembunyi." Jericho sangat cemas sehingga dia berteriak, tapi Jerry tetap tidak bergerak. Wajah Rickson penuh dengan arogansi. Dia melihat ke arah Jerry seperti sedang melihat seekor semut. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Berani menyinggung sekte Tenkai, kamu akan dihukum mati. Jadilah lebih cerdas di kehidupan selanjutnya, jangan pernah menyinggung sekte Tenkai lagi." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan kepala Jerry dengan kuat. Meskipun kebanyakan orang memperhatikan pertarungan antara Kalum dan Stanley, namun banyak juga orang yang menatap ke arah Jerry. Melihat serangan berat yang diluncurkan Rickson, mereka yang memperhatikan Jerry langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah anak ini ketakutan? Kenapa dia tidak bergerak? Dia berani memprovokasi sekte Tenkai di usia yang begitu muda. Dia pantas mati. Meskipun Rickson hampir dibunuh oleh Tuan Kota tadi dan terluka parah, namun dia adalah tetua pertama dari sekte Tenkai. Dalam keadaan ini, anak itu secara alami akan mati. Setiap orang yang memperhatikan Jerry kini berbicara satu demi satu. Ketika semua orang pikir kepala Jerry akan hancur ditampar oleh telapak tangan Rickson, Jerry yang tidak bereaksi sama sekali tiba-tiba mendongak kepalanya dan menatap Rickson. Pada saat ini, Rickson merasakan niat membunuh yang menakjubkan sedang mengikarnya. Saat dia dan Jerry saling memandang, seluruh tubuhnya langsung gemetar. Dia merasakan panik seperti dia sudah menjadi sasaran dewa kematian. Jerry hanyalah seekor semut dari dunia sekuler. Bagaimana bisa dia membuatku merasa takut? Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar lemah, matilah. Rickson merasa marah dan malu, dia berteriak dengan kuat dan mendaratkan telapak tangannya di kepala Jerry. Jericho berteriak dengan putus asa, "Tidak." Meskipun dia hanya berteman dengan Jerry dalam waktu yang singkat, tetapi dia juga tahu betapa pentingnya Jerry. Selama dia bisa bertahan, setelah batas pemisah itu benar-benar rusak dan keluarga Wulen memasuki dunia sekuler, maka Jerry pasti akan menjadi orang yang sangat membantu. Dan dia juga akan mencapai pencapaian besar di Tuan Kota karena persahabatannya dengan Jerry. Tapi sekarang, Jerry akan dibunuh. Tepat ketika semua orang mengira Jerry akan mati, entah sejak kapan, ada pedang panjang muncul di tangan Jerry. Dia tiba-tiba menginjak tanah, sosoknya melengkung seperti seekor citah yang keluar dari guanya. Dia memegang pedang kaisar di kedua tangannya dan tiba-tiba menusukkan pisau tersebut ke depan. Bersambung. Bab 2183 Pedang mengarah ke arah Penatua. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Kalum dan Stanley yang sedang berdebat di angkasa Tuan Kota. Hanya sedikit orang yang melihat situasi bagian Jerry. Jericho sangat ketakutan, dia dengan cepat berteriak, "Hentikan Rickson secepatnya." Beberapa penjaga istana Tuan Kota yang bertanggung jawab melindungi keselamatannya langsung menuju ke arah Rickson setelah menerima perintah, tetapi mereka sudah terlambat, Rickson sudah menuju ke depan Jerry. PF. Tepat ketika semua orang merasa Jerry akan dibunuh Rickson, sebuah pedang panjang tiba-tiba menusuk ke depan dan langsung menembus jantung Rickson. Apa? Pada saat ini, semua orang yang memperhatikan Jerry langsung tercengang. Ekspresi Rickson dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menatap pedang yang menusuk jantungnya dengan ekspresi putus asa. Dia merasa vitalitas dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dia kehilangan semua kekuatannya. Jerry menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Kalum membiarkan orang bodoh dan tidak berguna seperti kamu menjadi tetua pertama dari sekte Tenkai." Puff. Setelah mendengarkan kata-kata Jerry, Rickson memuntahkan seteguk darah lagi, matanya melebar, dia benar-benar sudah meninggal. Jerry menarik kembali pedang kaisar. Anehnya, tidak ada setetes darah pun di pedang itu. Rickson sudah mati. Sejenak kemudian, Jericho adalah orang pertama yang sadar dari keterkejutannya, wajahnya penuh keterkejutan.
Semua penjaga istana Tuan Kota juga terdiam di tempat. Baru saja mereka diperintahkan untuk menghentikan Rickson dan melindungi Jerry. Mereka tahu sudah terlambat, tetapi mereka masih mencoba yang terbaik untuk maju. Tetapi sebelum mereka bisa tiba, mereka sudah menyaksikan adegan jantung Rickson yang tertusuk oleh pedang Jerry dengan mata kepala mereka sendiri. Satu pedang langsung membunuhnya. Yang terpenting adalah orang yang membunuh Rickson adalah seorang pemuda di bawah usia 30 tahun dan bahkan berasal dari dunia sekuler. Rickson adalah salah satu master terbaik di seluruh alam tengah bela diri kuno. Dia adalah master alam surgawa tahap awal 6 puncak sejati. Master dengan level ini akan menjadi eksistensi terbaik di antara kekuatan teratas manapun di alam tengah bela diri kuno, tapi sekarang dia mati di tangan seorang pemuda. Mereka yang memperhatikan pertempuran Jerry sangat terkejut, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Stanley ini sangat sulit untuk dihadapi. Aku rasa Master Sekte akan menghabiskan waktu yang lama untuk mengalahkannya. Pada saat ini, Gara yang sedang melihat pertempuran di kehampaan dan tiba-tiba berbicara. Namun setelah dia selesai berbicara, Asena tidak menanggapinya. Tetua ketiga. Gara mengerutkan keningnya menatap Asena dan memanggilnya. Saat itulah Asena sadar kembali. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, dia menatap Gara dan berkata, "Tetua pertama, dia sudah mati." Gara mencibir dan berkata, "Haha, tetua pertama pasti bisa membunuh seekor semut dari dunia sekuler dengan mudah." Asena menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, "Orang yang terbunuh adalah tetua pertama." "Haha, tetua ketiga, kamu benar-benar pandai bercanda. Tetua pertama adalah Master Puncak Alam Surgawa kelas 6 sejati. Di seluruh alam tengah bela diri kuno, hanya Master saja yang bisa berdiri di puncak, siapa lagi yang bisa membunuhnya?" Gara mencibir lagi, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya, dia terus memperhatikan pertarungan antara Kalum dan Stanley. Hanya pertarungan puncak pada level ini saja yang dapat memungkinkan dia memperoleh wawasan tentang latihan seni bela diri dan lebih meningkatkan kekuatannya. "Kak Jerry, kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, Jericho buru-buru mendatangi Jerry, dia mengeluarkan botol porselen putih kemudian menyerahkannya kepada Jerry dan berkata, "Ini adalah pil pemulihan yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisikmu." Jerry tidak segan dan langsung menuangkan pil kecil dari botol pil itu. Dia sendiri adalah ahli pembuat ramuan obat, tetapi dia belum pernah menyempurnakan Xiao Huan dan sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia meminum pil obat pemulihan cepat ini. Pil obat itu meleleh di mulutnya, Jerry segera merasakan kekuatan fisiknya yang mulai pulih dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah langsung mencapai kondisi puncak. Tidak hanya itu, kekuatan fisiknya pun lebih kuat dari sebelumnya. "Apakah kamu masih memiliki pil pemulihan?" Jerry memandang Jericho dan bertanya. Sudut mulut Jericho bergerak-gerak, dia hanya menggelengkan kepalanya. "Ini adalah hadiah yang aku dapatkan karena sudah memberikan kontribusi besar pada Tuan Kota." Baru pada saat itulah Jerry memahami bahwa bahkan di alam tengah bela diri kuno, pil pemulihan tetaplah pil obat pemulihan terbaik. Dia mengulurkan tangannya menepuk bahu Jericho dan berkata, "Mulai sekarang, serahkan semua pil obat yang kamu butuhkan padaku." Jericho tersenyum tidak wajar, jelas dia tidak menganggap serius kata-kata Jerry, tetapi dia tetap berkata, "Terima kasih banyak, Kak Jerry." Apapun yang terjadi, dia perlu berteman dengan Jerry sekarang. Kekuatan tempur kuat yang ditunjukkan Jerry barusan tadi sudah cukup membuat Tuan Kota muda dari Tuan Kota untuk mengambil inisiatif berteman dengannya. Pada saat ini, Jerry sedang memegang pedang kaisarnya, matanya tiba-tiba tertuju ke arah Asena. Dia melihat ke arah Asena dan Asena kebetulan juga sedang menatapnya, tetapi yang mengejutkannya adalah tidak ada niat membunuh di mata Asena, yang ada hanya rasa kekhawatiran. Ekspresi khawatir ini membuat Jerry merasa sangat aneh seolah-olah Asena sedang mengkhawatirkannya. Asena jelas merupakan tetua ketiga dari Sekte Tenkei, Jerry baru saja membunuh tetua pertama dari Sekte Tenkei di depannya. Mengapa Asena mengkhawatirkannya? Tepat ketika Jerry bingung, Gara tiba-tiba berkata dengan wajah serius, "Stanley menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Master Sekte pasti sulit mengalahkannya, bersiap-siaplah untuk membantu Master Sekte." Kata-katanya tidak mendapat tanggapan. Tetua ketiga. Suara Gara menjadi sedikit lebih dingin. Ketika dia melihat Asena, dia menemukan Asena yang sedang menatap Jerry yang tidak jauh dari situ. Saat ini, ada mayat tergeletak di kaki Jerry.
Yang mengejutkannya adalah tubuh ini ternyata adalah mayat Rickson. Saat inilah dia tiba-tiba sadar kembali. Asena tidak bercanda sekarang, tetua pertama benar-benar sudah dibunuh oleh Jerry. Tetua pertama sudah mati. Gara tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Asena mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Gara memandang Jerry dengan sepasang mata penuh permusuhan. Jerry memegang pedang kaisar di tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu adalah master ketiga di Sekte Tenkei, Gara? Gara mengertakkan gigi dan berkata, dasar Brangs Asteriska, kamu sedang cari mati. Kamu sudah membunuh tetua pertama dari Sekte Tenkei, beraninya kamu masih memprovokasiku. Bahkan Jerry sudah membunuh Rickson, dia tetap tidak mau mengakui bahwa Jerry benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Rickson. Menurutnya, sebelumnya Rickson sudah terluka parah sehingga dia terbunuh oleh Jerry. Jerry tersenyum dingin, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Boom! Saat ini, seluruh tuan kota sudah dipenuhi dengan aura buruk. Gara yang tadinya penuh dengan niat membunuh sekarang membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Hanya dengan mengandalkan aura kuat yang terpancar dari tubuh Jerry saja sudah dapat memastikan bahwa kekuatan Jerry sudah mencapai tingkat puncak alam surgawa tingkat 6. Gara, keluar dan matilah. Pedang kaisar di tangan Jerry menunjuk ke arah Gara, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Bersambung.